Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Brur, kelas A36, NIM 2281131754, yang mana pada kali ini saya akan membahas tentang beberapa makanan yang haram menurut syariat Islam. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, perlu kita ketahui tentang makanan. Pada dasarnya semua makanan itu hukumnya mubah atau halal, sampai ada dalil yang menyatakan bahwa makanan tersebut itu haram. Di antara dalil-dalil yang menerangkan tentang makanan haram atau perkara haram yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-ayah. Kemudian makna yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu kurang lebihnya adalah Allah mengharamkan yang pertama itu adalah bangkai. Segala sesuatu yang disembelih dengan cara tidak syar'i maka itu disebut bangkai. Walaupun sebenarnya hewan itu merupakan hewan yang halal ketika disembelih secara syar'i. Contohnya adalah kambing. Kalau kambing itu tidak disembelih secara syar'i, maka hukumnya haram atau dihukumi bangkai. Kecuali dalam hal ini adalah as-samak wal jarod, yaitu kecuali ikan dan belalang. Itu masuk pengecualian karena ikan dan belalang itu bangkainya dihukumi halal. Kemudian yang kedua adalah darah. Darah ini juga hukumnya haram. Kadang ada sebagian orang itu tradisinya mengumpulkan darah kemudian dimasak, atau orang Jawa menyebutnya adalah dideh. Nah, ini juga termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah, yang dinas dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian selanjutnya adalah daging babi. Daging babi ini juga termasuk hewan yang dinas dengan sharih pada surat Al-Maidah ayat 3, hewan yang haram. Tidak hanya daging babi, liurnya atau minyak babi pun itu hukumnya juga haram. Kemudian ada lagi hewan yang disembelih bukan atas nama Allah atau bukan karena Allah. Misalnya orang menyembelih karena untuk sesaji, bukan karena Allah, maka hewan ini termasuk hewan yang diharamkan oleh Allah, atau makanan ini termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian hewan yang tercekik, matinya tercekik. Jadi hewan ini termasuk kategori bangkai karena matinya tidak dengan cara syar'i. Kemudian hewan yang mati karena dipukul, maka hewan ini juga haram. Kemudian selanjutnya adalah hewan yang mati karena terjatuh, misalnya terjatuh dari pohon atau dari tebing misalnya, kemudian hewan itu mati, maka hewan ini tidak boleh dikonsumsi atau dihukumi haram. Kemudian hewan yang mati karena ditanduk, contohnya ada domba saling
adu kekuatan menggunakan tanduk, kemudian yang satunya mati, maka domba yang mati karena tertanduk ini juga dihukumi haram. Lagi-lagi karena di sini tidak ada penyembelihan secara syar'i, maka dihukumi haram. Kemudian hewan yang diterkam binatang buas kecuali sempat untuk disembelih. Dalam kitab fikih itu diterangkan bahwa orang yang menggunakan anjing untuk berburu, misalnya berburu rusa atau kijang misalnya, kemudian rusa itu diterkam dan belum sempat mati, kemudian disembelih oleh pemilik hewan buruan tersebut, maka itu hukumnya halal boleh. Kecuali belum sempat disembelih kemudian hewannya itu mati, maka itu matinya karena terkamannya. Kalau matinya karena sembelihannya, maka halal hewan tersebut. Kemudian diharamkan lagi yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Jadi untuk berhala, orang menyembelih hewan untuk disajikan ke berhala, maka hewan itu atau makanan tersebut hukumnya haram. Kemudian setelah itu, selain makanan haram, dalam surah Al-Maidah ayat 3 di sini juga diterangkan perkara yang haram, diantaranya adalah mengundi nasib dengan anak panah. Yang mana mengundi nasib dengan anak panah ini sama halnya dia tidak percaya dengan qada qadar Allah, dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah, dan hal tersebut merupakan sebuah kefasikan, yang mana fasik itu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Demikianlah materi yang kami sampaikan pada saat ini, yaitu tentang beberapa makanan haram. Terima kasih, kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.